Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk ketua muridnya silakan pimpin doa terlebih dahulu. Sekarang kita presentasi terlebih dahulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa ya? Ardi? Kenapa? Oh, sakit. Sudah berapa hari? Baik, jika nanti kawan kalian ketika hari ketiga masih saja belum masuk ke sekolah, silakan kawan-kawan bersama-sama untuk menjenguk Ardi ke rumahnya. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari perihal cerita rakyat. Nah, dalam materi cerita rakyat terdapat kompetensi dasar yang harus kawan-kawan capai. Yang pertama adalah mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat. Kemudian, yang kedua adalah menceritakan kembali isi cerita rakyat yang didengar dan dibaca. Nah, kemudian pada materi ini kalian diharapkan mampu mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi pokok-pokok isi cerita rakyat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik cerita rakyat. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi nilai-nilai sosial, agama, budaya, dan moral dalam cerita rakyat. Sebelum kita masuk materi, silakan kawan-kawan berhitung dari 1 sampai 5. Kemudian kawan-kawan yang mendapat angka yang sama duduk secara berkelompok. Sudah? Jika sudah, kita langsung saja masuk ke materi. Cerita rakyat. Nah, ada yang tahu perihal cerita rakyat? Atau mungkin pernah mendengar? Ya, kita langsung ke konsep dasarnya saja. Pada dasarnya, cerita rakyat ini merupakan salah satu bentuk sastra. Nah, dalam sastra ini itu terdapat sastra lisan dan juga sastra modern. Nah, apa sih perbedaan dari sastra lisan dan sastra modern? Mudah. Pertama, patokannya ini saja. Sastra lisan. Sastra lisan artinya si sastra ini penyebarannya itu secara lisan. Nah, atau biasa juga kita kenal sebagai sastra lama. Kemudian, sastra modern itu adalah sastra yang ada di zaman modern gitu, yang artinya penyebarannya ini dalam bentuk tulisan. Kemudian, sastra lisan ini memiliki beberapa bentuk. Yang pertama adalah puisi lama, kemudian prosa lama, dan drama. Begitupun halnya dengan sastra modern. Sastra modern ini meliputi puisi, prosa, dan drama. Lalu, cerita rakyat ini maksudnya ke yang mana sih lebih spesifiknya? Nah, cerita rakyat merupakan salah satu prosa lama. Jadi cerita rakyat ini merupakan bentuk prosa lama yang artinya prosa lama ini adalah suatu karya sastra yang bentuknya tuh, bentuk penyajiannya itu berupa cerita yang panjang, jadi tidak memiliki aturan. Berbeda halnya dengan puisi lama. Puisi lama ini kan contohnya pantun. Nah, kalau pantun kan ada aturannya gitu, harus ABAB. Nah, kalau prosa lama ini bentuknya bebas.
Ya, intinya lebih gampangnya ya panjang saja gitu. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Baik, kita lanjut ke karakteristiknya. Nah, karakteristik cerita rakyat itu meliputi apa saja sih? Pertama, sifat anonim. Nah, anonim di sini dimaksudkan pada si pengarang dari cerita rakyat. Nah, pengarang dari cerita rakyat ini tidak diketahui siapa pengarangnya. Hal ini dikarenakan cerita rakyat ini kan berkembangnya secara lisan. Oleh karena itu, ya pengarang itu merasa ya kurang penting juga dicantumkan itu. Karena kan kalau hal-hal yang berbau lisan itu sangat mengandalkan ingatan. Kemudian karena cerita rakyat bersifat anonim, maka sastra cerita rakyat menjadi milik bersama. Maksudnya di sini milik bersama adalah milik masyarakat yang mempercayai cerita rakyat ini. Kemudian selanjutnya ada bersifat magis. Apa itu magis? Magis ini adalah tidak logis, tidak sesuai dengan nalar. Contohnya apa sih? Contohnya cerita rakyat kadang-kala menceritakan manusia yang bisa terbang, manusia yang bisa menghilang, dan sebagainya. Kemudian bersifat istana sentris. Apa sih istana sentris? Mudah, kan ini saja, istana dan sentris. Istana ya hal-hal yang berkenaan dengan tempat tinggal raja ataupun ratu. Kemudian sentris ini sentral, jadi ya berpusat pada kerajaan. Nah, untuk selanjutnya itu hitam putih. Hitam putih di sini itu dimaksudkan pada kecenderungan cerita rakyat yang hanya menceritakan perihal baik dan buruk saja. Jadi cerita rakyat itu secara garis besar di sini itu tidak kompleks. Hal ini berhubungan juga dengan cerita rakyat yang menyebarnya secara lisan. Karena penyebarannya secara lisan, otomatis cerita rakyat itu ya yang mudah diingat saja. Jadi tidak mungkin kalau misalkan cerita rakyat dibuat begitu kompleks kemudian bisa menyebar dengan dengan secara lisan. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Jika tidak, kita lanjut pada nilai-nilai yang terdapat pada cerita rakyat. Nah, nilai dalam cerita rakyat ini meliputi nilai budaya, sosial, moral, dan religiusitas. Apa sih yang dimaksud dengan nilai budaya? Ada yang tahu? Ya, budaya adalah sesuatu yang dilakukan oleh suatu kalangan masyarakat tertentu secara turun-temurun. Atau bisa juga mengenai kesenian, berupa tarian, kemudian nyanyian, dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang familiar saja dah dalam kehidupan sehari-hari mengenai budaya. Kemudian ada yang namanya nilai sosial. Apa sih yang dimaksud dengan nilai sosial? Nah, nilai sosial ini merupakan suatu interaksi antar manusia. Nah, dalam cerita rakyat ini artinya nilai sosial ini
merujuk ke ranah interaksi antar tokohnya. Kemudian ada yang namanya nilai moral. Nah, nilai moral ini merupakan suatu tampilan baik atau buruknya sikap dari tokoh dalam cerita rakyat. Nah, kemudian yang terakhir ada nilai religiusitas. Nilai religiusitas lebih familiar kita kenal dengan kata agama. Ya, apa sih yang dimaksud dengan nilai religiusitas atau nilai agama? Nah, nilai religiusitas atau nilai agama adalah suatu kepercayaan kepada zat yang dianggap lebih tinggi derajatnya daripada manusia. Dalam hal ini tidak mencakup agama yang biasa kita lihat di kehidupan sehari-hari gitu ya. Namun juga lebih luas, lebih kompleks. Jadi bisa juga mencakup kepercayaan lain seperti animisme dan dinamisme. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, silakan buka handout-nya halaman 5. Di sana terdapat salah satu contoh cerita rakyat yang berupa mitos Saida dan Saini. Silakan kawan-kawan baca secara berkelompok, diskusikan, dan cari perihal nilai-nilai yang terdapat pada cerita rakyat Saida dan Saini yang berupa nilai budaya, nilai sosial, moral, dan religiusitas. Sudah selesai semua? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, pada mitos Saida dan Saini, kira-kira terdapat nilai-nilai apa saja? Ya, pada cerita rakyat mitos Saida dan Saini terdapat nilai budaya, sosial, dan moral. Nah, nilai religiusitas atau nilai agama tidak terdapat pada cerita tersebut. Nah, nilai budayanya itu berupa apa sih? Ya, betul. Perihal penceritaan tarian ronggeng. Nah, di cerita tersebut kan diceritakan bahwasanya Saida dan Saini itu berprofesi sebagai penari ronggeng. Kemudian selanjutnya nilai sosial. Nilai sosialnya apa saja sih? Ya, nilai sosialnya ini adalah bentuk apresiasi dengan cara pelemparan koin. Nah, hal ini kan terdapat pada bagian ketika Saida dan Saini menunjukkan keterampilannya menari ronggeng, kemudian orang-orang yang lewat pada jembatan tersebut melemparkan koin sebagai bentuk apresiasi atau sebagai bentuk penghargaan terhadap mereka. Kemudian nilai moral, namanya nilai moral itu apa sih? Nilai moralnya itu bisa kita lihat dari tokoh Saida dan Saini itu yang pantang menyerah. Nah, kemudian ada dari ibu tirinya yang bisa kita katakan sebagai suatu yang jahat ya, karena mereka mengusir Saida dan Saini dari rumah hanya karena Saida dan Saini melakukan suatu kesalahan yang sebenarnya tidak terlalu fatal. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan buka kembali LKS halaman 20. Kawan-kawan bisa kerjakan secara berkelompok di rumah. Nanti minggu depan kita bahas bersama-sama lagi. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.